Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Lagi-lagi kita kembali ke acara Dui23 Expo yang gak ada henti-hentinya memberikan info-info menarik buat kita sebagai para fans superhero. Dan akhirnya mereka memajangkan foto King Thanos versi live action pada Avengers Campus ketika acara akan digelar oleh pihak Marvel Studios. Nah, pertanyaannya, apa tujuan MCU ini memajang foto King Thanos di acara D23 Expo di sana? Menarik nih. So Mario Booster, let's break down this video. King Thanos. Oke, ini merupakan varian Thanos yang layak kita bahas ya, karena tiba-tiba dia dipajang di pintu masuk acara yang dibuat oleh pihak Marvel Studios dalam bentuk live action dengan lengkap pakai armor, helm, dan juga pedang bermata duanya yang sangat khas banget. Well, kira-kira siapakah King Thanos ini? Apakah MCU hanya pajang dia sebagai foto doang? Kayaknya gue curiga nih kalau MCU ini punya rencana untuk mengembalikan Thanos ke Marvel Cinematic Universe lagi. Tapi bukan Thanos dari versi Earth 616 yang udah menjadi debu di Avengers Endgame. Tapi ada varian yang lainnya yang akan masuk kepada MCU Multiverse Saga ini, yaitu King Thanos. Oke, dia ini pertama kali muncul dalam komik Thanos Is nomor 13 yang dirilis pada tahun 2017. Dia berasal dari Earth TRN 666 yang merupakan sebuah universe yang sangat hampa dan juga penuh kehancuran, dikarenakan semua populasi manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya akhirnya udah hancur akibat ulah Thanos yang bunuh semua makhluk hidup yang ada di sana, termasuk para Avengers yang sudah ia taklukkan semuanya. Nah, di momen ini dia udah menang dan akhirnya dia menempatkan dirinya sebagai raja penguasa alam semesta yang bernama King Thanos. Setelah kemenangannya, hanya Punisher alias Frank Castle yang tersisa dalam pertarungan tersebut. Dan dia mencoba untuk melakukan perjanjian dengan iblis Mephisto dan juga Galactus untuk merubahnya menjadi Ghost Rider agar supaya dia bisa mengalahkan King Thanos ini ya. Sebagai gantinya, dia akan menjadi Herald of Galactus yang merupakan pengikut setia Galactus untuk menaklukkan alam semesta dan juga menghentikan Thanos sebagai penguasanya. Lalu akhirnya Punisher berubah menjadi Ghost Rider yang baru dan akhirnya dia menawarkan dirinya kepada King Thanos untuk bergabung dengannya sebagai tangan kanannya ya. Dan dia bertugas untuk menghukum siapa saja yang gak taat kepadanya sebagai raja penguasa alam semesta di universe tersebut ya. Dan ternyata King Thanos udah merubah Hulk yang ternyata itu adalah anggota Avengers. Sekarang dia menjadi bawahannya seperti seekor binatang. Dan setelah akhirnya Punisher sebagai Ghost Rider ini melakukan time travel alias kembali ke masa lalu, ke masa sebelum Thanos menghabisi semua orang di universe tersebut ya, yaitu di mana masa-masa ketika Thanos masih bayi dan dia berusaha untuk mencegahnya untuk menjadi sang Mad Titan, sang penghancur alam semesta seperti yang ia lihat sekarang, yaitu sebagai King Thanos ya. Lalu timeline akhirnya ditulis ulang berkat ulah Punisher ya untuk menyelamatkan Thanos dari takdir mengerikannya tersebut ya, seperti itu. Di sini buat kalian yang belum tahu, Ghost Rider itu adalah sosok iblis yang bisa melakukan time travel ke masa lalu dan juga masa depan. Dan hal ini udah kita lihat di series Agent of S.H.I.E.L.D. yang dimana ternyata Ghost Rider bisa buka portal ke berbagai macam tempat yang ingin ia kunjungi, seperti layaknya Sling Ring dari Doctor Strange ya, seperti itu. Makanya pas gua ketika pertama kali melihat Ghost Rider bisa membuka portal seperti itu, gua agak aneh. Tapi setelah gue baca komiknya, oh ternyata dia punya kemampuan untuk pindah-pindah ke berbagai macam timeline dan juga multiverse seperti itu ya. Nah, baru-baru ini dari para fans ini ramai banget membicarakan soal King Thanos ini ya, yang katanya dia akan kembali ke era multiverse saga ini dan menjadi aliansi di tim Avengers untuk menghentikan ancaman Doctor Doom di film Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars.
kalau dari opini gue pribadi, jujur aja gue sangat percaya kalau Thanos ini akan kembali ke era Multiverse Saga ini ya. Namun yang muncul adalah variannya, yaitu King Thanos, yang dimana dia ini udah berhasil memusnahkan semua para Avengers dan juga menghancurkan alam semesta seperti yang ia inginkan. Alhasil dari era Infinity War sampai kepada Endgame, Thanos memang meraih kemenangannya. Sebenarnya di Earth 616 Thanos udah meraih kemenangannya ketika dia udah menghilangkan separuh dari alam semesta dengan mengumpulkan semua Infinity Stones yang ia koleksi untuk menjadikan jarinya saat perang di Wakanda. Tapi dikarenakan hanya separuh aja yang hilang, makanya yang selamat ini bisa mencari cara untuk menghentikan Thanos dengan cara membunuh Thanos yang sekarang dan kembali ke masa lalu untuk mengoleksi semua Infinity Stone sejak awal dan membunuh Thanos di timeline 2014 yang ikut dengan mereka. Nah, sementara di Earth 666 ini malah dibuat lebih berbeda dan jauh lebih sadis, yang dimana ternyata invasi Thanos ini jauh lebih mengerikan dan juga jauh lebih sadis ya, seperti itu. Makanya ketika gue melihat berbagai macam artwork yang diupload oleh pihak Marvel Studios, itu gue ngeri sendiri sih pak, dimana semua para tim Avengers akhirnya bersatu untuk mengalahkan berbagai macam para pasukan Chitauri, tapi di endingnya mereka malah mati dihantam oleh Thanos semua. Itu gokil banget sih. Makanya kemungkinan gue punya sebuah firasat kalau King Thanos akan hadir di momen Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Asik aja sih kita bisa melihat varian Thanos yang jauh lebih kuat dan juga jauh lebih tua ya. Dan juga ada pedang bermata duanya, yang dimana weapon ini pernah ia pakai di momen Avengers Endgame saat dia pernah menyerang Captain America dan juga mematahkan shieldnya menjadi dua bagian. Itu gokil banget sih. Dan helmnya akhirnya udah berevolusi menjadi helm seorang raja. Dan juga ada janggut putih di bagian wajahnya ya, yang menandakan bahwa ini adalah varian Thanos yang jauh lebih tua tapi lebih powerful, seperti itu ya. Karena lawan yang akan dihadapi oleh mereka ini adalah Dr. Doom, yang merupakan ilmuwan gila yang sangat cerdas dalam melatih semua berbagai macam multiverse Marvel. Pertanyaannya, bagaimana King Thanos akan bergabung kepada Avengers di era Battle World mendatang? Sedangkan dia adalah ancaman bagi Avengers itu sendiri. Nah, kok bisa nih? Opsi yang pertama, kemungkinan Avengers akan melakukan time travel ke Earth 666 untuk mengundang Thanos ke universe mereka ya, agar dia bisa mengalahkan si Dr. Doom ini. Atau ada opsi yang kedua, kemungkinan Dr. Doom inilah yang akan datang ke Earth 666 untuk menarik King Thanos masuk kepada Battle World dan akan diadu domba untuk saling bertempur satu sama lain antara hero villain dari multiverse ya. Tapi gue punya sebuah teori yang lebih masuk akal untuk menenangkan King Thanos di MCU. Kalau emang mau dibuat lebih sadis, King Thanos akan dibunuh oleh Dr. Doom seperti pada versi komiknya, yang dimana Thanos pernah dibunuh langsung oleh Dr. Doom yang untuk menjadi Emperor Doom di komik itu. Tapi di versi MCU akan dibuat lebih berbeda, yang dibunuh adalah King Thanos. Dan itu kejadian di komik Secret Wars tahun 2015 karya Jonathan Hickman ya. Dan itu bisa kalian cek aja di komik yang udah gua tampilkan di layar yang satu ini. Bisa kalian aja betapa sadisnya Dr. Doom membunuh Thanos hanya dengan segampang itu cuy. Itu ngeri banget sih. Dan bisa gua asumsikan kemungkinan King Thanos akan diperkenalkan dengan cara yang seperti ini. Kalau emang dari MCU akan membuat plot cerita yang sama seperti pada versi komiknya di tahun 2015 silam ya, seperti itu. Well, lagi-lagi ya, ini cuma teori liar aja ya. Tapi gue yakin dan percaya King Thanos akan hadir di Marvel Cinematic Universe dengan peran yang sangat berbeda di era Multiverse Saga ini ya. Tapi ya, sekali lagi gue serahkan kepada kalian. Gimana tanggapan kalian mengenai King Thanos yang akan kembali ke Marvel Cinematic Universe ini? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.